Nama saya Deli Cahyani dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 8. Di sini saya dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang hakikat, hak, dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Manapun juga yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dari pengertian yang lain, hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan pengajaran. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara antara lain yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum. Kedua, hak negara untuk dibela. Tiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. 4. Kewajiban warga negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. 5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. 6. Kewajiban warga negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. 7. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial dan kebebasan beragama. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Sidik dari kelas 12 IPS 3 absen 11 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara menurut sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Haknya meliputi 1. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketiga, hak bekerja sama antar umat beragama. Kewajibannya meliputi 1. Memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga, sekitar, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kedua, saling bekerja sama, tidak mengganggu tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari besar keagamaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga, sekitar, ataupun orang lain. Yang keempat, kewajiban menghormati semua umat beragama. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara sila pertama. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya meliputi 1. Hak perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan kesehariannya. Yang kedua, hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. Yang ketiga, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Kewajibannya meliputi 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan ketika bergaul dan bermain. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atas kebaikan yang kita berikan. Yang ketiga, tidak berbuat semena-mena kepada orang lain seperti memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima. Tidak mengganggu hak milik orang lain, senang melakukan perbuatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, kewajiban menerapkan sikap tenggang rasa dan tepos liro. Itu adalah hak kewajiban warga negara sila kedua. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Haknya meliputi 1. Hak ikut serta dalam pembelaan negara.
2. Hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. 3. Hak kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Kewajibannya meliputi 1. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, diantaranya kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kewajiban bekerjasama tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara sila ketiga. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya meliputi 1. Hak mengeluarkan pendapat, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Kewajibannya meliputi 1. Mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksana hak dalam bidang politik. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ketika sedang melaksanakan musyawarah, serta menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan oleh pemimpin musyawarah. Yang keempat, menghargai pertanggungjawab serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Itu adalah hak kewajiban warga negara sila keempat. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya adalah yang meliputi 1. Hak mendapatkan jaminan sosial. Kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Ketiga, hak setiap warga negara memiliki hak milik. Dan kewajibannya meliputi 1. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum, serta menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak membeda-bedakan ataupun pilih kasih dalam berteman dan pergaulan di masyarakat. Tiga, memberikan bantuan modal kepada orang lain untuk mengembangkan usahanya sehingga berkembang. 4. Menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Setiap masyarakat tentu wajib melaksanakan hak dan kewajiban warga negara sesuai nilai Pancasila. Pelanggaran tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang salah atau kalimat yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Wairunisa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban warga negara terhadap negara yang merupakan hak warga negara antara lain, yang pertama yaitu mensejahterakan dan memakmurkan warganya. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat, sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tentram, selamat, sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Yang kedua yaitu melaksanakan ketertiban. Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku Paradigma Baru, Pendidikan Kewarganegaraan 2019, karya Winarno, peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan dan keamanan yang perlu dipahami. Salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pengertian bersama bahwa hakikat pertahanan dan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.
Yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Salah satu etika paling mendasar di dalam Al-Quran ialah menegakkan rasa adil. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan bentuk dan sistem pemerintahan seperti apapun yang dijalankan, kerajaan atau republik, yang penting adalah keadilan harus betul-betul ditegakkan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia, absen 9, akan sedikit menjelaskan tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap dan perbedaan perlakuan oknum aparat negara terhadap pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan. Yang kedua, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, semakin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan KDRT. Yang keempat, banyak terjadi kekerasan mengatasnamakan agama seperti penyerangan dan perusakan tempat ibadah. Yang kelima, tingginya angka putus sekolah. Yang keenam, eksploitasi terhadap anak. Dan yang ketujuh, pelanggaran hak cipta seperti beredarnya VCD atau DVD bajakan. Yang kedua, kasus pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran kewajiban warga negara merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melakukan aksi terorisme. Yang kedua, membentuk gerakan separatisme yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Yang ketiga, tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Yang kelima, melanggar aturan lalu lintas. Yang keenam, merusak fasilitas negara. Yang ketujuh, tidak membayar pajak kepada negara. Dan yang kedelapan, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Fatima Azahra dari kelas 12 IPS 3, absen 12, akan mempresentasikan materi tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban negara. Upaya pemerintah untuk menanganinya diantaranya: 1. Membentuk undang-undang yang berhubungan dengan HAM, hak warga negara, diantaranya A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Membentuk lembaga yang mengurus hak warga negara dan pelanggarannya, diantaranya Polri, TNI, Lembaga Peradilan, Komnas HAM, KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang keempat, mengoptimalkan peran lembaga penegak hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap lembaga politik. Yang ketujuh, menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara. Yang kedelapan, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kesembilan, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar golongan. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat dalam menangani kasus tersebut, diantaranya saling menghormati, saling memahami konsep dan hak kewajiban warga negara, menaati aturan yang ada, serta melaksanakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahaya Putra, absen 7. Kesimpulannya adalah, secara garis besar, hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan.
hak baru bisa diperoleh apabila sudah dilakukan, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa semena-mena dalam menggunakan haknya. Di Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila akan menjamin hak dan kewajiban setiap negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.